Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Munawwarah Fatma akan menjelaskan bagaimana caranya membuat 5 tabel menggunakan Laravel filament yang di sana sudah ada CRUD dan relasinya. Step pertama, buka Laragon dan tekan Start All. Lalu klik kanan di root, lalu klik Quit App dan pilih Laravel. Di sana buat judul untuk file studi kasus yang akan dikerjakan. Tunggu file siap dikerjakan, pastikan tidak ada yang merah ya, karena kalau merah berarti ada error. Lalu buka GSCode dan masuk dalam folder dokumen yang sudah berhasil kita buat. Setelah itu, tekan IMP pada bagian DB database dan ketik nama database yang kita kerjakan. Misalnya, saya DB order. Selanjutnya, buka terminal dan klik PHP Artisan Serve. Di sini saya memiliki error. Ternyata Composer saya belum terinstall, jadi saya mengetikkan Composer install untuk menginstalnya terlebih dahulu. Di sini maaf sekali saya sempat lupa untuk record kita di terminal mengetikkan PHP Artisan make model order M strip M. Jadi teman-teman jangan lupa mengetikkan itu di terminal untuk membuat migration model. Jika pada migration model sudah berhasil, maka akan keluar pada kalian tekan saja database lalu klik migration. Di sana akan ada beberapa tabel yang sudah kita buat. Pertama di sini klik produk, tekan dan isi seperti apa yang sudah tersedia dalam video. Ini berguna untuk digunakan dalam migrasi untuk mempersiapkan tabel yang mendukung aplikasi Laravel Anda. Di sini ada beberapa sintak yang akan saya jelaskan. Yang pertama public function. Di sini kegunaannya untuk bagian dari migrasi database di Laravel. Fungsi up digunakan untuk menentukan apa yang dilakukan migrasi, yaitu membuat atau mengubah tabel di database. Lalu ada return type, tipe pengembalian void, menunjukkan bahwa fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Lalu ada skema create produk. Di sini ada dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama kegunaan dan parameter. Yang kegunaannya memerintahkan Laravel untuk membuat tabel baru di database dengan nama produk. Kalau parameternya produk, nama tabel yang akan dibuat. Sedangkan function, blueprint, tanda $, dan table itu berguna untuk callback yang mendefinisikan struktur tabel menggunakan objek blueprint. Lalu di sini juga ada tanda $table string name. Kegunaannya membuat kolom nama bertipe string, varchar untuk menyimpan teks pendek biasanya nama produk.
Lalu ada juga tanda $, table integer atau dalam kurung stok, itu berguna untuk membuat kolom stok bertipe integer untuk menyimpan jumlah stok produk. Lalu yang terakhir ada table timestamp. Kegunaannya untuk menambahkan dua kolom bawaan, yang pertama create 8, yang kedua update 8. Create 8 berguna untuk menyimpan waktu saat data ditambahkan ke table, yang kedua update 8 untuk menyimpan waktu saat data terakhir kali diperbaharui. Hasil akhirnya fungsi ini menghasilkan table produk dengan kolom ID, primary key, name string, description text, price desimal, stock integer, dan create 8 dan update 8 timestamp. Selanjutnya di sini kita beralih kepada model. Di sini kalian bisa carinya di app lalu tekan model. Di sini pertama-tama kita akan membuat tabel customer. Tabel customer itu berisi ID, nama, email, dan phone number dan address. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang paling atas itu ada class customer extend model. Di sini berguna untuk mendeklarasikan kelas customer sebagai model Laravel. Terus ada extend model yang berarti kelas ini mewarisi semua fungsi bawaan dari Laravel Eloquent seperti query database, relasi antar tabel, dan lainnya. Lalu ada use has factory, ini berguna untuk menggunakan trait has factory bawaan Laravel. Trait ini memungkinkan kita untuk membuat data palsu untuk pengujian atau set database menggunakan factories. Selanjutnya ada protected filabel. Kegunaannya mendefinisikan properti filabel untuk mencegah mass assessment vulnerability. Laravel hanya mengizinkan kolom yang ada filabel untuk diisi pengguna metode mass assessment, misalnya melalui model create atau model update. Mass assessment sendiri yaitu fitur Laravel yang memungkinkan kita untuk mengisi banyak atribut sekaligus dengan array data. Lalu ada daftar kolom di filabel, itu seperti yang sudah saya bilang tadi, ada ID. Kolom ID biasanya primary key, ada nama, kolom nama ini untuk menyimpan nama pelanggan, lalu ada email untuk menyimpan alamat email pelanggan, lalu ada phone number untuk menyimpan nomor telepon pelanggan, dan terakhir address untuk menyimpan alamat pelanggan. Di sini teman-teman bisa melanjutkan step ini kepada tabel berikutnya. Tabel akan ada 4-5 tabel, dan saya cuma mencontohkan satu tabel. Teman-teman bisa membuat seperti satu tabel ini kepada 4 tabel lainnya.
Selanjutnya buka terminal Anda, lalu ketikkan PHP Artisan Migrate. Nah, apa sih itu PHP Artisan Migrate? PHP Artisan Migrate dalam Laravel digunakan untuk menjalankan migrasi database yang telah kita buat. Migrasi adalah skrip yang mendefinisikan struktur tabel, kolom, dan hubungan antar tabel di database. Selanjutnya buka instalasi Filament, lalu di sana ada Composer Required. Kalian bisa copy bagian itu lalu tempelkan pada terminal. Lalu jika sudah berhasil, kembali lagi ke Filament dan ambil PHP Artisan Filament Install Panel dan kembali kopikan kepada terminal. Tunggu itu sampai berhasil. Jika yang tadi sudah berhasil, kita akan create user untuk membuat halaman email dan cara login kita, yaitu ambil PHP Artisan Make Filament User. Di sana kita akan ditanyakan nama, email, dan password agar kita bisa masuk ke dalam Laravel. Lalu ketik PHP Artisan Serve. Jika sudah keluar, di sana ada angka dan kalian bisa copy angka tersebut dan bawa ke Chrome. Lalu di samping angka tersebut tekan /admin/login. Kita akan dibawa kepada halaman login pada Laravel. Kita bisa memasukkan nama email dan password yang sudah kita buat tadi. Pastikan email dan passwordnya sama. Jika tampil seperti ini, maka kalian berhasil membuat Laravel Filament. Langkah selanjutnya, masih di terminal, kita ketikkan PHP Artisan Make Filament Research. Di sini kita akan membuat terlebih dahulu tabel customer. Jadinya bikin PHP Artisan Make Filament Research Customer. Pertama saya akan menjelaskan apa sih itu PHP Artisan Make Filament Research. PHP Artisan Make Filament Research adalah biasanya digunakan dalam proyek Laravel yang menggunakan Filament Admin. Filament adalah paket Laravel yang mempermudah pembuatan panel admin yang modern, dinamis, dan kaya fitur. Di sini kegunaan utama PHP Artisan Make Filament Research ada 4. Yang pertama membuat research admin untuk CRUD, yang kedua menyediakan antarmuka admin otomatis, yang ketiga efisiensi pengembangan, dan yang terakhir kustomisasi mudah. Lalu jika sudah, kembali buka Laravel, web Laravel yang sudah kita buat tadi. Di sana kita bisa refresh dan otomatis tabel-tabelnya sudah terisi. Ada customer, order, produk, payment, dan shipment. Tapi di sini kita belum bisa membuat misalnya new customer, kita belum bisa membuatnya karena codingannya belum terisi. Jadi kembali ke VS Code, buka app Filament, lalu tekan customer research. Pertama kita akan mengisi untuk customer research terlebih dahulu. Di dalam kode ini kita akan membuat yang pertama, teman-teman harus mengikuti apa yang sudah ada di video ya. Kita akan membuat form komponen text input untuk ID, lalu ada name, email, phone number, dan address. Saya akan menjelaskan untuk apa kode tersebut dalam Filament
research. Kode tersebut adalah bagian dari filamen research, digunakan untuk mendefinisikan tampilan dan validasi form di panel admin. Fungsi form ini bertanggung jawab untuk membuat skema input data yang digunakan pada halaman CRUD, seperti create atau edit. Berikut ini adalah penjelasannya, akan saya jelaskan. Yang pertama, public static function. Kegunaannya, fungsi statis ini untuk mendefinisikan dan mengambil objek form. Lalu ada form, ada intens dari yang digunakan untuk membangun struktur form. Yang kedua adalah return form schema. Ini kegunaannya untuk mendefinisikan skema atau struktur form, yaitu daftar field input yang akan ditampilkan. Field dalam skema diatur menggunakan berbagai komponen dari form. Yang ketiga ada form komponen text input. Ini berguna untuk membuat input text field. Lalu ada form komponen text area, digunakan untuk membuat input berupa area teks. Lalu ada hasil form. Hasil form ini yang dihasilkan akan memiliki ada ID, name, email, phone number, dan address. Teman-teman bisa melanjutkan langkah ini pada tabel-tabel berikutnya.
Jika semua sudah terisi dengan betul, di sini kita akan kembali kepada web Laravelnya. Pertama, kita akan buka tabel customer. Di sini kita bisa mengetikkan ID, email, dan nama, dan phone number. Lalu ada address untuk alamat. Lalu kita akan coba klik. Di menit-menit kedepannya akan saya jelaskan atau mendemokan hasil up dari yang kita sudah buat tadi. Jika teman-teman benar-benar mengikuti langkah seperti saya katakan, maka hasilnya akan seperti tampilan berikut ini. Di tabel-tabel yang saya buat ini sudah bisa code, yaitu sudah bisa edit, sudah bisa create, sudah bisa delete, dan sudah bisa search. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.